Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 24 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-29 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau senantiasa membimbing kami untuk semakin dekat denganmu dan semakin mengenalmu. Pada saat ini kami mau datang merendahkan diri dan membuka hati kami di hadapanmu. Kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mau mencari kehendak-Mu yang kami tahu adalah yang terbaik bagi kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, dan jauhkanlah kami dari segala gangguan yang dapat mengalihkan konsentrasi kami. Bimbinglah kami agar dapat mengerti kebenaran dan pengharapan yang terkandung dalam panggilan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, bab 5, ayat 12, 15b, 17-19, dan 20b sampai 21. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, maka lebih benar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sebagaimana oleh satu pelanggaran semua orang mendapat penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang mendapat pembenaran untuk hidup. Jadi, sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua menjadi orang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah pula kasih karunia akan berkuasa, karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu.
Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu.
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri sehingga menjadi sebuah doa yang paling sempurna. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan para murid-Nya untuk berdoa, "Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga." Apakah kehendak Allah yang dimaksudkan oleh Yesus untuk terjadi di atas bumi seperti di dalam surga? Sebagai murid-murid-Nya, kita harus mengerti dan menghayati dengan benar mengapa Yesus mengajarkan kita untuk mengucapkan doa ini. Kehendak Allah adalah hal esensial yang perlu kita cari, kita mengerti, dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yesus sendiri mengatakan, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Matius bab 12 ayat 50. Dari kitab suci kita mengetahui bahwa Allah Bapa mempunyai kehendak secara universal bagi seluruh umat manusia. Selain itu, Allah Bapa juga mempunyai kehendak secara khusus bagi setiap orang, pribadi lepas pribadi. Apakah kehendak Allah secara universal? Dalam kitab Yehezkiel bab 33 ayat 11, Nabi Yehezkiel menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel yang berbunyi demikian, "Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya supaya ia hidup." Sejak zaman Perjanjian Lama, Allah telah menyatakan kehendak universalnya kepada bangsa Israel melalui perantaraan para nabi. Allah menghendaki keselamatan umat manusia. Allah tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi Ia menghendaki agar orang berdosa bertobat dan memperoleh hidup. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma pada bacaan pertama hari ini, Paulus menuliskan mengenai kehendak Allah secara universal. Setelah manusia pertama diciptakan, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Maut telah menjalar kepada semua orang oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam. Sebagai konsekuensi dari dosa, seluruh umat manusia akan menghadapi penghakiman dan penghukuman. Namun, puji nama Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Manusia telah mendapatkan kasih karunia Allah apabila karena ketidaktaatan satu orang Adam, seluruh umat manusia mendapatkan penghukuman dan maut. Karena ketaatan satu orang Kristus, seluruh umat manusia dibenarkan dan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan dari Allah telah datang ke dunia dan digenapi oleh Putra Tunggal Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kabar yang sungguh menggembirakan dan melegakan bagi seluruh umat manusia. Setelah kebangkitannya, Yesus mewartakan kerajaan Allah di mana-mana, dan sebelum kenaikannya ke surga, Yesus memberikan pesan terakhir sekaligus perintah kepada para murid-Nya untuk memberitakan kabar sukacita Injil ini ke seluruh dunia. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20, Yesus menyampaikan amanat agung kepada para murid-Nya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung ini bukan hanya untuk para pengikut Yesus pada zaman itu, namun tetap berlaku bagi kita seluruh pengikut Kristus sampai saat ini. Yesus sudah tidak hadir secara fisik di dunia ini. Ia sudah naik ke surga. Artinya bahwa Yesus sudah tidak lagi mempunyai kaki, tangan, mata, dan tubuh secara jasmani. Namun kabar baiknya, Yesus masih terus melanjutkan karya keselamatannya sampai saat ini dan terus sampai pada akhir zaman. Bagaimana mungkin hal itu terjadi tanpa kehadirannya di dunia? Untuk mewujudkan kehendak Allah tersebut, Yesus memakai kaki, tangan, mata, ide, kreativitas, dan segala yang kita miliki untuk melanjutkan karya keselamatannya. Sebagai pengikutnya, kita semua diundang untuk ikut terlibat dalam misi Kristus ini. Bacaan Injil hari ini adalah bagian dari khotbah Yesus mengenai akhir zaman. Yesus mengajarkan kepada murid-murid-Nya agar mereka selalu siap sedia menyambut kedatangannya. Kedatangannya yang kedua akan terjadi secara tidak terduga. Oleh karena itu, sikap yang tepat untuk menghadapinya adalah dengan berjaga-jaga atau siap sedia. Selain menekankan mengenai waktu kedatangannya, Yesus lebih lanjut menjelaskan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh para murid-Nya pada saat kedatangannya itu. Yesus menghendaki agar para murid-Nya tetap setia menjalankan tugas perutusan mereka masing-masing sesuai dengan kehendak Allah. Mereka yang didapati melakukan tugas dengan setia akan berbahagia. Lukas bab 12 ayat 43. Mereka akan masuk bersama-sama dengan Yesus ke dalam kerajaannya dan duduk makan bersama Yesus di surga. Sebaliknya, apabila pada saat kedatangannya ia menemukan hamba yang tidak setia, maka hamba itu akan mendapatkan hukuman.
Lukas bab 12 ayat 46. Selain kehendak Allah secara universal bagi seluruh umat manusia, apakah Allah mempunyai kehendak atau tugas khusus bagiku? Tentu saja jawabannya adalah ya. Namun, untuk mengerti kehendak Allah tersebut, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan membimbing kita untuk mengerti kehendak Allah bagiku dan memampukanku untuk setia melakukan tugas perutusan. Sedangkan bagian kita adalah membuka diri dan menanggapi panggilan Allah untuk melayaninya seturut dengan kehendaknya. Untuk melakukan tugas perutusan kita, Tuhan telah memperlengkapi kita dengan karunia, kemampuan, dan talenta yang berbeda-beda untuk setiap orang. Kita dapat menggunakannya untuk melayani di dalam keluarga, masyarakat, dan gereja. Ibarat sebuah pohon, karunia, kemampuan, dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah benih. Benih itu perlu ditumbuh kembangkan dan dilipat gandakan agar dapat menjadi sebuah pohon yang menghasilkan buah yang melimpah. Pertanyaan refleksi bagi kita hari ini. Apakah kita sudah memilih untuk menjadi hamba yang berbahagia? Hamba yang nantinya ditemukan Yesus sedang melakukan tugas dengan setia pada saat kedatangannya. Pemazmur mengatakan, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Mazmur bab 40 ayat 8. Marilah kita memohon agar Roh Kudus senantiasa mengobarkan hati kita untuk mau terus menyenangkan hati Tuhan, untuk tetap setia melakukan kehendak-Nya dan mencintai firman-Nya. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur atas rahmat keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami melalui Kristus Putra-Mu. Bimbinglah kami dengan perantaraan Roh Kudus-Mu untuk semakin taat dan setia dalam mengemban tugas-tugas perutusan kami sebagai murid-murid-Mu, untuk meneladani kasih dan ketekunan Yesus dalam karya keselamatannya. Kiranya kami melakukan kehendak-Mu dengan mata yang tertuju kepada Kristus dan kepada kemuliaan yang telah Kau sediakan untuk kami di saat kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.